Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul Orang Asing di Pinggiran. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Adelines telah membuat Minjeon menjadi sangat marah karena dia berani menyerang wilayah Minjeon. Karena Minjeon tak mau Adelines membuat kekacauan di tengah kota, Minjeon mengajak Adelines ke sebuah hutan yang jauh dari perkotaan. Pada saat itu juga, Adelines langsung menyerang Minjeon menggunakan wujud naga miliknya. Tapi sayangnya, Minjeon dengan mudah bisa menghindari serangan Adelines. Meskipun Adelines adalah seekor naga muda, namun Minjeon tak berniat untuk memberikan belas kasihan padanya dan menyerang balik dengan serius. Beberapa kali Minjeon berhasil memukul Adelines sampai membuatnya harus terjatuh dari udara ketika harus dipukul berulang kali oleh Minjeon. Biarpun Adelines terlihat sudah sekarat dan tidak bisa bergerak lagi, tapi Minjeon tidak ada niatan untuk berhenti karena ia tidak bisa membiarkan orang asing mengusik wilayahnya. Adelines yang terus-terusan disiksa oleh Minjeon tentunya sudah tidak bisa bergerak meminta ampun, tapi sepertinya Minjeon masih belum ada niatan untuk berhenti. Ketika Minjeon ingin melanjutkan penyiksaannya, seseorang mengatakan jika sebaiknya Minjeon segera berhenti dan jangan sampai kelewatan batas. Minjeon sebenarnya penasaran dengan siapa yang sedang berbicara melalui telepati dengannya. Orang itu mengatakan jika Minjeon sepertinya terlalu berlebihan, dan ia mengatakan jika ia akan sangat senang jika Minjeon mau menyudahi semua ini. Orang itu tampaknya sudah sedari tadi menyaksikan pertarungan Minjeon dari suatu tempat, dan orang itu tidak lain adalah pemimpin dari perusahaan Jenkinson. Minjeon mengatakan ia meminta maaf, tapi Minjeon memberitahu jika sepertinya ia tidak bisa melakukan apa yang dia minta. Minjeon mengatakan jika bajingan ini telah menyerang wilayahnya terlebih dulu, jadi ia tidak bisa tinggal diam begitu saja. Jenkinson mengatakan ia tahu soal itu dan akan mengurusnya sendiri, tapi Minjeon membalas jika Jenkinson tahu maka seharusnya dia tidak mencoba untuk menghentikannya. Jenkinson mengatakan pada Minjeon jika ini adalah masalah rasnya, jadi ia tidak punya pilihan lain, dan ia meminta Minjeon untuk segera berhenti supaya ia tidak menjadi orang yang lebih picik dari ini. Jenkinson kemudian mengingatkan agar Minjeon tak sampai menyinggung Draconic Code, di mana itu adalah hukum naga yang menyatakan hanya ras naga yang bisa membunuh naga lainnya, dan jika dilanggar orang itu sama saja dengan menyatakan perang melawan seluruh naga. Minjeon mengatakan ia tahu hal itu pastinya sulit dilakukan. Terlebih, Jenkinson pasti merasa sangat kesulitan dengan peraturan semacam itu. Jenkinson mengatakan sebaiknya Minjeon jujur saja padanya, karena tidak akan ada yang bisa menguping percakapan mereka. Minjeon dengan nada marahnya mengatakan jika seharusnya semua kejadian ini tidak akan pernah terjadi apabila Jenkinson mengurus semuanya dengan baik. Jenkinson jadinya tidak bisa membalas apapun karena masalah yang ditangani Minjeon malah melibatkan rasnya sendiri. Minjeon mengatakan tak perlu menyinggung Draconic Code karena ini adalah masalah pribadi dan dirinya sendiri yang harus mengurus bajingan ini yang menyentuh wilayahnya. Jenkinson kemudian mengatakan apakah ia bisa memohon sebagai Jenkinson dan sebagai teman lama Minjeon karena ini benar-benar harus ia lakukan sebagai tetua naga. Minjeon memberitahu meski ia bisa melakukannya, tapi itu tidak akan meredahkan amarahnya hanya dengan menghajar bajingan ini. Jenkinson menanyakan apakah Minjeon memiliki solusi terbaik untuk masalah ini, dan Minjeon mengatakan jika ia akan mengambil sebagian darah bajingan ini. Minjeon mengatakan mungkin hidupnya sebagai naga akan sedikit berkurang, tapi itu lebih baik daripada nantinya dia harus mati, dan Minjeon menanyakan apakah Jenkinson bisa menerima hal itu.
Jenkinson rasa ia tak masalah meskipun itu akan membuat Adelines jadi tidak sekuat naga seusianya. Dan Jenkinson akan mengirimkan kru pembersih ke tempat Minjon. Beberapa saat setelah menunggu, Minjon akhirnya kedatangan tamu yang sempat Jenkinson sebutkan sebelumnya. Kru pembersih mengatakan jika agen Minjon sudah bekerja keras untuk kasus ini dan ia harap Minjon mau menyerahkan sisanya pada mereka. Sebagai informasi, cairan tubuh, organ, dan kulit naga memiliki nilai yang sangat tinggi. Tapi menurut hukum, hal seperti itu sudah menjadi tindakan ilegal untuk diperjualbelikan. Namun, sebagian dari pertarungan Minjon sebelumnya akan dikumpulkan oleh Biro tanpa meninggalkan bekas jejak apapun. Dan mungkin sebagian itu akan bernilai beberapa juta. Tapi dari semua itu, tidak ada yang lebih berharga dibandingkan dengan darah naga yang masih sangat segar karena diambil langsung dari Adelines. Selain itu, berkat terselesaikannya kasus naga yang terlibat dalam menghilangnya Taejon, Minjon mendapatkan 10.000 dalan dari teman lamanya yang tidak lain adalah Jenkinson. Minjon kemudian menelpon Jungpal dan Jungpal memberitahu Minjon jika ia sudah menerima transferan darinya barusan. Minjon menanyakan bagaimana soal Kim Yeonju dan Jungpal mengatakan jika dirinya sudah mengikat orangnya di luar seperti yang diminta sebelumnya. Minjon ingin agar Jungpal mengirimkan alamatnya di mana Yeonju diamankan karena sebaiknya mereka berdua segera mengakhiri semua ini secepatnya. Setelah selesai berurusan di tempat pertarungan melawan Adelines, Minjon langsung berangkat ke tempat Jungpal mengamankan Yeonju yang sepertinya terletak di bangunan tak terurus. Yeonju kemudian mengatakan pada Jungpal dan Minjon bahwa bukti apapun yang mereka peroleh dari melalui hal ini itu tidak akan dianggap sah oleh pengadilan. Minjon mengatakan tak perlu khawatir soal itu karena ia sendiri akan mendapatkan pengakuan dari Yeonju tanpa harus memaksanya. Minjon menanyakan apakah sebaiknya mereka mulai sekarang, tapi Yeonju benar-benar tidak tahu apa yang dimaksud Minjon menggunakan lalat itu. Setelah Minjon memasukkan Happy Bug, Minjon jadinya cukup terkejut dengan pengakuan yang diberikan oleh Yeonju padanya. Minjon akhirnya mengetahui jika Yeonju selama ini telah mengetahui bahwa dirinya sebenarnya adalah manifester ISP setelah bertemu dengan Adelines. Hal itu juga rupanya sudah diketahui oleh Taejon yang ingin mempelajari ISP Yeonju dengan mulai mengambil sampel darahnya secara teratur. Penelitian yang dilakukan Taejon tentunya membuahkan sebuah hasil di mana darah manifester ISP dapat mempengaruhi darah naga dan mengidentifikasi prinsip-prinsipnya. Demi melakukan penelitian seperti itu, Taejon rupanya membutuhkan darah naga dalam jumlah yang sama seperti dengan jumlah darah yang diambil dari manifester ISP. Tapi yang jadi pertanyaan Minjon adalah bagaimana bisa Taejon mendapatkan darah naga sebanyak itu? Padahal seharusnya Taejon tidak memiliki kontak apapun dengan ras naga lainnya. Dari mana Taejon mendapatkan semua darah naga untuk melakukan penelitian itu? Dan hal itu membuat Minjon menyadari sesuatu. Minjon kemudian menanyakan pada Jungpal di mana rumah lain milik Taejon selain yang ada di Hamnangdong. Keesokan harinya, Minjon mulai berangkat mencari di mana kemungkinan Taejon bersembunyi. Dan Minjon mencurigai bahwa Taejon bersembunyi di villa miliknya di Gangwon. Minjon kemudian menelpon perusahaan Jenkinson, namun sepertinya telepon itu diangkat oleh Blair dan Blair menanyakan ada apa pada Minjon. Minjon ingin agar dia segera dihubungkan pada Jenkinson, tidak peduli sedang sibuk apa dia, karena Jenkinson harus menerima telepon darinya. Minjon memberitahu jika ini berhubungan dengan imigran gelap yang memiliki asal-usul yang sama dengan Jenkinson, yang tidak lain adalah ras naga. Sore itu, di sebuah pantai kecil di pinggiran kota, mobil Jenkinson nampaknya sudah sampai di lokasi yang diberikan oleh Minjon.
Jenkinson mengatakan semisal ia tahu bahwa akan bertemu dengannya lagi seperti ini, maka seharusnya ia mengajaknya pindah bersamanya dari dulu. Di sana juga terlihat Minjeon sudah menunggu kedatangan Jenkinson, di mana Minjeon sudah menemukan alasan kenapa Taejeon menghilang ketika sedang meneliti naga. Alasan kenapa dia bisa menggunakan homunculus yang sangat mahal sebagai tubuh pengganti untuk bunuh diri, jawabannya rupanya sangat sederhana. Satu-satunya alasan ditemukannya tubuh homunculus Taejeon adalah karena penelitian yang ia lakukan pada ras naga telah selesai. Minjeon mengatakan rupanya semua ini adalah skenario yang telah dibuat secara matang oleh korban sendiri, yaitu Taejeon sekaligus pelaku utama semua masalah ini. Jika Taejeon tidak memiliki kontak dengan ras naga manapun, maka bisa dipastikan Taejeon mengumpulkan darah naga dengan jumlah yang banyak adalah dengan darahnya sendiri. Taejeon mengatakan sepertinya orang yang datang bukanlah pelanggan yang sedang ia tunggu, dan Minjeon memastikan bahwa Taejeon bukanlah seorang manusia melainkan seekor naga.